Anak-anak sekarang kadang lebih takut gagal, bukan karena sakit, tapi karena takut dihakimi, takut diviralkan. Nah, hari ini kita akan ngomong masalah semacam motivasi, tapi ya bukan motivasi yang kayak super kayak gitu enggak, tapi kita ngomong tentang eh, kondisi atau keadaan anak-anak sekarang, terutama senja ya, mungkin mengalami pernah apa yang diharapkan tiba-tiba aku nggak dapet nih, atau aku pengen ini, aku pengen kesini, pengen ke situ, tiba-tiba enggak, kan pernah ya. Iya. Nah, kita ngomong apa sih arti kegagalan? Apalagi senja kan sekarang ini ya, les basket ya. Iya. Ya, selain sekolah juga dulu sempat ikut ekskul basket juga ya. Pernah. Nah, ini kan kalau kita aplikasikan ke dalam dunia atau dalam kehidupan itu kan, basket itu seperti kita itu sering jatuh ya, lagi loncat terus jatuh gitu kan ya. Nah, kita anggaplah jatuh itu adalah sebuah kegagalan. Tapi kan basket harus tetap jalan kan, kamu harus bangkit. Nah, kita kan ngobrol banyak. Yuk ngobrol di meja makan. Ya. Tadi aku ngomong di awal bahwa anak sekarang itu takut gagal bukan karena sakitnya, tapi karena diumbar, dicemooh, diviralin. Oh, iya. Nah, pengen tahu nih, Senja itu pernah ngerasa gagal nggak sih? Atau kapan sih terakhir ngerasa Senja itu merasa gagal? Terus ceritain dong sedikit aja. Sebenarnya kalau gagal, aku pernah nih rasa gagal pas aku mungkin mau masuk sekolah yang favorit, atau mungkin juga pernah pas mau ikut lomba tapi nggak kesampaian. Apalagi ditambah dengan aku kan sering lihat TikTok, banyak teman-teman yang prestasi, terus ya itu kadang makes me feel like I'm at like the lowest part of my life gitulah. Tapi ya akhirnya dari situ aku bangkit lagi seperti Bapak bilangnya di lapangan basket itu ya. Tapi ya hidup terus berjalan kan ya. Iya. Nah terus ketika Senja merasa bahwa, aduh aku nggak dapet sekolah favoritku, nah itu perasaan Senja itu kayak gimana dan apa yang membuat akhirnya Senja harus life goes on gitu. Artinya aku harus tetap berjalan dan harus melangkah kayak gitu. Aku awalnya sih rada nggak terima ya. Oh, Awalnya denial. manusiawi, manusiawi. Terus habis itu ya aku mulai coba accept sih, maksudnya ya wis lah. Ya wis lah. Terus ya aku nyoba aja, coba enjoy, terus mulai adapt to ya sama teman-teman. Itu teman-teman juga berpengaruh banget sih menurutku. Oh, teman-teman di lingkungan sekolah atau teman-teman yang mana ini? Ya teman-teman sekolah sih, yang dari SD mungkin gitu, atau keluarga juga Oke. bantu motivasi. Terutama mungkin ketika kita ngerasa gagal, kita mungkin ini kali ya, merefokusin itu, refokus ya, membuat kita fokus kemana lagi gitu ya. Itu juga mungkin akan membantu kali ya. Iya, jadi Misalnya ya lu udah lupa lah. Ya. lupa dan ya kita harus fokus ke yang lain gitu. Artinya ada sesuatu yang kita capai dari oke, aku nggak dapet yang ini, berarti aku harus dapet yang lainnya. Karena emang hidup kan ya pilihan-pilihan tuh akhirnya. Gitu ya. Ya. Gitu nggak sih? Iya, iya. Biar santai, nyemil dulu lah. Ya. Ya. Minum-minum, ini ada cemilan. Ini bukan pajangan loh ini ya. Oh, Ya ini bukan pajangan ini, tapi bisa di santai maksudnya. Jadi karena ini kan
kenapa kita ngobrolnya juga di meja makan. Jadi kita lebih nyantai kan, ada cemilan segala macam, wis langsung aja. Nah, oke. Lanjut nih. Kalau misalnya ada pilihan nih, kamu itu mana yang lebih takut? Gagal di depan orang lain atau gagal di dirimu sendiri? Maksudnya gini, kalau misalnya kamu merasa bahwa, aduh aku gagal, aku takut ketemu sama orang, terus aku takut dicemooh segala macam, atau ya udah, aku nggak dapet ini, aku kecewa apa gitu, gimana? Aku ngerasa lebih susah ngadepin yang gagal di diri sendiri ya, soalnya kalau diri sendiri kan nggak ada support system, maksudnya nggak bisa ngobrol sama orang lain gitu. Jadi aku pendem diri sendiri gitu, kayak ya itu yang sebenarnya bantu yang sekolah itu ya orang lain gitu. Sebelum itu kan aku pendem terus. Tapi kamu nggak takut tak kalau misalnya di depan orang, terus misalnya kamu syuting nih, kayak misalnya kamu basket syuting, terus kamu dapat kesempatan untuk syuting dapat full itu, kan orang pada lihat semua tuh, Ya, kamu berada di bawah tekanan kan, free throw. penonton, terus timmu, pelatihmu gitu kan, apa istilahnya? Free throw. Free throw. Penalti kan? Iya, Iya, penalti itu penalti, yang orang habis nge-fall. nge-fall ya. Iya. Nah itu kan ketika kamu shot terus nggak masuk kan gagal tuh. Iya. Nah itu kan ditonton oleh banyak orang, itu gimana itu dalam kehidupan realmu, misalnya kamu daftar apa atau kamu ikut lomba apa, tiba-tiba kamu nggak dapet juara, itu gimana? Itu bukannya lebih menyakitkan ya, dicemooh apa? Kalau dicemooh pasti ya omongan orang kan pasti ada terus ya. Ya betul. Ya. Tapi ya aku nggak terlalu take that into my heart gitu loh, langsung down gitu enggak. Terus cuek. Iya, cuek aja. Kan papa sering tuh bilang cuek aja aja. Lah iya cuek aja. Iya. Tapi kan kadang yo ngerasa bahwa tekanan itu kan kita rasain. Ya kadang rasa nyesel juga sih. Nyesel nggak masuk gitu. Iya, itu yang poin gitu. Nyesel, aku sering rasa nyesel terus. Oke, berarti kalau kamu merasa pada di titik kamu gagal terus ada acceptance, artinya di situ nanti kamu akan belajar dan untuk mengulang kembali, kamu ada usaha ya, berarti ada usaha, aku harus latihan lagi misalnya. Yeah. Aku harus menambah jamku untuk latihan free throw biar masuk. Berarti artinya dari sini kegagalan itu sebenarnya bukan sesuatu yang final ya. Iya. Bukan sesuatu yang harus kamu sesali seumur hidup, itu enggak kan? Justru harus dikembangi kan maksudnya. Harus di apa? Harus dikembangi kan. Maksudnya selanjutnya harus Ah, tetap berjalan, itu. terus dikembangkan gitu. Itu maksudku, berarti kegagalan itu sebenarnya bisa menjadi titik untuk melangkah lebih jauh lagi kan. Ya. Nah, kadang beberapa orang, dan kita lihat di beberapa sosial media itu kan, ada orang yang dicemooh segala macam, akhirnya ada yang wah ya naudzubillah ya kayak gitu kan ya, yang ya kita tahu lah. Nah itu mungkin itu kali ya, merasa bahwa kegagalan adalah final gitu kan, karena pencapaian dia ya harus sukses atau harus mendapatkan itu, ketika nggak ada mendapatkan akhirnya dia down dan kayak gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Kalau Senja nggak ngerasa kayak gitu ya? Enggak sih, jarang. Nah kalau kamu pernah nggak sih ada momen waktu main basket atau latihan basket terus jatuh gitu? Pernah sih. Pernah ya? Ya yang pertama dirasain pasti sakit. Sakit. Sakit atau wah aku langsung bangun aja deh. Ya pasti sakit kan. Ya langsung bangkit lagi sih. Langsung harus banget ya. Maksudnya nggak sakit terus tolong apa gitu. Tapi ya jangan parah-parah. Jangan marah. Nah, dalam keluarga nih, ya kita ngomongin keluarga ya, ada Senja, ada Papa, ada Mama ya. Mama mana dia? Tunjuk gak ya? Nanti kita panggil. Mungkin di lain waktu ya. Iya. Nah, di lingkungan keluarga, sebenarnya yang sering banget ngasih semangat
itu sebenarnya siapa sih, Jak? Ya, kalau aku ngomong di depan papa, pasti jawab yang lain lah ya. Masa aku jawab papa, mama terus gitu. Emang mau papa sih. Ya kan kalian kan, aku sebagai anak tunggal itu kayak, ya Anak tunggal. Tahu dia anak tunggal, jadi ya semuanya sih ya wis dimanfaatkan. ya dong. Tapi kamu ngerasa ya bahwa kita itu menyemangati gitu. Ngerasa nggak sih? Ngerasa. Ngerasa. Dalam hal-hal apa sih biasanya kamu tuh menyemangati? Biasanya kalau disemangati pasti aku ngeluh dulu kan. Bilang mama, kok aku lagi ngerasa kayak gini ya. Pastinya awalnya kayak pasti gitu. Terus ya biasanya disemangati, ya tapi semangatinya enggak, ayo gitu, tapi bukan kayak gitu, tapi malah kamu harusnya kayak gini, Jak. Kedepannya kayak gini, Jak. Itu yang emang mama papa kasih aku dari dulu. Itu akhirnya membentuk ini nggak ya? Kayak kamu itu merasa bahwa aku takut gagal di hadapan papa mama gitu, merasa nggak kamu itu? Pastinya pernah ya, aku kan ya itu kembali lagi ke anak tunggal. Biasanya kan di omonginnya kan harapan satu-satunya kan. Ya aku punya, emang dari diriku sendiri emang mau sukses dan cita-citanya tinggi. Tapi ya tekanan dari orang tua ada enggak sih? Memang kita bukan Enggak. Enggak. Iya, makanya enggak ada. Nah kan kadang apa ya? Kadang aku ngelihat ya, mungkin di teman-teman papa yang seumuran yang sudah punya anak gitu kan, kadang ngerasa bahwa takut banget anaknya tuh gagal gitu loh. Takut anaknya gagal, akhirnya itu menjadi satu tekanan, satu beban buat anaknya. Oh, bentar, tanya sama papa dulu. Kayak gitu. Sering banget. Terus, kamu kenapa nggak gitu? Oh, enggak, soalnya takut papa marah. Kayak gitu. Di anaknya sendiri tuh akhirnya merasa bahwa semua itu harus dikonfirmasi ke ayah dan ibunya. Kayak gitu. Menurutmu kayak gitu tuh apa ya? Dan apa sih yang membuat anak sebegitu takut gagal gitu loh? Menurutku tekanan sih. Apalagi orang tuanya juga sering like neken si anaknya kan. Tapi ya menurutku harusnya malah dimotivasi aja, terus ya diarahin ke jalan yang sukses gitu loh. Nah itu loh, kadang emang munculnya kan dari orang tuanya sendiri. Kamu harus ini, kamu harus sekolah di sini, kamu harus menang ini, kamu harus kayak gini. Akhirnya anak-anak untuk mencoba lebih luas. Ya terus eksplornya itu kan. Nah ya akhirnya dia terbebani. Menarik diri akhirnya dari lingkungan sosial gitu loh. Nah ketika dia menarik dari lingkungan sosial, ya bukan malah yang happy, akhirnya ya tahu sendiri lah, menarik diri dan nggak fun. Ya. Ya bayangin aja misalnya umur SD ya, SD kamu harus SMP-nya di sini. Itu kan artinya orang tua sudah memberi label, memberi tekanan bahwa kamu nggak boleh gagal kan, dalam konteks ini orang tua sudah memberi label kamu nggak boleh gagal. Nah kamu merasa kayak gitu nggak ke papa mama itu? Maksudnya kalau mama papa kan ngasihnya kan biasanya ngasih opsi kan, emang awalnya kan nanya kamu pengen apa. Ya. Itu perlu emang biar tahu mau jalan kemana. Ya emang awalnya harus dikasih refleksi sih dari mama papanya. Refleksi ya. Ini kayaknya tambah serius nih, biar nanti lagi ayo nyemil lagi nih. Ini apa ini? Mochi. Kamu suka mochi ya? Yang enak sih. Duh. Kamu kalau kemana gitu harus beli mochi. Enggak kok. Iya, kadang kamu. Ya kan kadang, bukan mesti. Ya, oke. Kalau menurut kamu itu sebenarnya gagal itu harus menyerah atau emang harus malah bikin penasaran sih? Kamu coba atau tiba-tiba misalnya nih, kamu kan seneng musik ya,
terus lomba musik, terus kamu nggak dapet juara 1 misalnya. Nah itu kamu malah merasa itu gagal atau justru kamu lebih penasaran untuk Justru lebih penasaran aku. lebih penasaran ya? Gimana Penasaran ceritain dong? terus lebih ke ya harus lebih tekunin latihannya sih. Maksudnya harus diperbaiki lah istilahnya. Diperbaiki artinya ada rasa penasaran sih ya, kenapa kemarin aku gagal, berarti aku harus ini. Oh berarti latihanku harus ditambah kayak gitu. Oh iya ya. Ini sekarang ini ada lagi nyiapin apa nih? Ada lomba atau apa? Ada sih lomba nanti Apa? Basket atau bentar lagi ada tanding basket sama ada lomba piano juga. kamu nggak itu tuh? Kamu nggak capek atau apa gitu? Kegiatanmu loh banyak. Ngeband ya, main piano ya. Itu nggak takut? Kamu nggak takut gagal dah? Misalnya, Ya sebenarnya kalau takut gagal aku nggak pernah ya. Pokoknya enggak ya? ya ya usaha dulu lah. Selama kamu usaha ya. Berarti Usaha emang yang ya yang the best. Usaha oke. maksimal dulu gitu. Ya. Nah, sekarang dalam konteksnya di sosial nih ya, di kelas atau di sekolahmu ya, kamu pernah nggak ngerasa atau melihat temenmu itu curhat ke kamu tentang, aku kemarin kayak gini gagal kayak gitu, pernah nggak kamu? Atau temenmu dalam keadaan gagal? Pernah sih temanku pernah cerita kalau dia habis merasa gagal karena dia sering melihat orang lain, terus sering lihat orang lain lebih apa ya berprestasi, terus dia belum nemu arahnya gitu loh, belum nemu arah dia pengen kemana gitu loh hidup ini. Terus aku juga di situ rada kasihan sih sama anak ini. Terus ya pokoknya aku nasihatin dulu, Oh, berarti yang kamu lakukan nasihatin. nasihatin. Terus? Terus ya wajar lah, maksudnya belum nemu mau kemana arah hidup ini kan ya belum kelihatan juga kan pasti kalau muda. Jadi akhirnya dia pas itu kayak merasa di titik terbawahnya gitulah intinya. Kasihan ya. Terus habis dinasihatin terus gimana? Ya akhirnya tak suruh mulai cari kamu minatnya di mana. Terus mungkin sering-sering ngobrol sama orang tua karena dia secara hubungan keluarga juga nggak terlalu baik. Wah, iki problemnya berarti. Oh, sering aja kalau teman-temanmu itu curhat ke kamu tentang kayak gitu tuh sering aja. Sebenarnya kalau sering sih ya Ada aja. iya bisa diajak curhat. Cuma Anak tunggal sering diajak curhat. terus kan aku punya label kan, aku Oh, boleh boleh. pemantik. Oh, di sekolahmu apa itu tugas pemantik itu? Ya itu kalau singkatan dari pembimbing teman terbaik. Oh, ada tugasnya. Apa tugasnya itu? Biasanya ditanyain, kamu bulan ini dicurhatin apa gitu. Ditanyain emang ada keluhan apa, nanti bisa ditindaklanjuti ke guru-gurunya. Oke. Wah, menarik juga ya. Berarti emang secara nggak langsung itu memberimu ini ya, insight yang, oh nanti kayak gini ya, oh anak kayak gini. Terus enaknya itu pemantik kan nggak cuma 1-2, tapi ada juga banyak di setiap kelas pasti ada. Oh, Jadi enaknya bisa diskusi gitu, bisa diskusi sama teman-teman lain. Enaknya kalau aku dicurhatin gini, aku jawabnya gimana ya? oh, wah menarik sekali nih. Ternyata dari kegagalan itu banyak ruang-ruang yang bisa kita obrolin nih di meja makan ini terutama ya. Mungkin kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya ya. Cuman pesan saya bahwa kadang satu kegagalan kecil itu bisa ngasih beribu-ribu pelajaran ya daripada menang 10 kali. Nah itu penting gitu ya. Dan ini hidup itu kan nggak
nggak hanya soal jatuh bangun ya, tapi bagaimana kita mau bangkit lagi dan mau bangkit lagi. Kan ada lagunya itu. Apa? Yang jatuh bangkit lagi itu. Apa? Yang itu jatuh. Ya kan aku cuma ngomong ada lagunya. Iya, kalau Mungkin kalian mau denger gitu kan bisa. kalau Papa sih tahu lagunya. Dulu Papa itu suka dengerin lagu dangdutnya. Judulnya itu apa? Jatuh bangun agak. Beda ya, beda frekuensi ya. Beda frekuensi. Oke, kita bakal ketemu lagi di meja makan dengan obrolan-obrolan dengan topik yang lainnya ya. Kita tutup. Yuk, kita ngobrol di meja makan.